Annyeonghaseyo, selamat datang di channel Annyeong Film. Kali ini saya akan menceritakan film Korea yang berjudul My Name. Film ini menceritakan tentang kisah perjuangan seorang gadis bernama Jiwoo. Dia berjuang untuk balas dendam atas kasus pembunuhan ayahnya. Ayah Jiwoo bernama Dong-hun. Dia adalah keluarga satu-satunya yang dimiliki oleh Jiwoo. Bagaimana kisah seorang gadis lemah ini bisa membalaskan dendamnya? Penasaran kan? Mari kita bahas. Kisah diawali dengan tahun 2015. Jiwoo yang bersiap untuk berangkat sekolah. Dia hidup sendirian di rumahnya, walaupun sebenarnya dia punya ayah. Ketika di perjalanan, tampaknya dia sering diteror oleh polisi yang terus menanyakan keberadaan ayahnya. Yang ternyata ayah Jiwoo adalah seorang buronan. Sesampainya di sekolah, Jiwoo juga mendapatkan bulian dari teman-temannya karena ayahnya adalah buronan. Lagi-lagi karena ayahnya, Jiwoo menjalani hidup dengan penuh tekanan. Bahkan, gurunya harus mengeluarkannya dari sekolah karena ayahnya juga. Akhirnya amarah Jiwoo memuncak, dan hari itu adalah hari ulang tahunnya. Jiwoo mulai melawan bulian dari teman-temannya. Gangster harus melakukan ini. Dan memutuskan untuk keluar dari sekolah. Amarahnya belum selesai sampai di sini. Karena pas pulang sekolah, dia melemparkan tasnya dan mengenai mobil polisi yang selalu menerornya, membuat spionnya menjadi rusak. Lalu, Jiwoo lari sampai ke pesisir pantai. Di sana dia meratapi kehidupannya yang selalu tidak bahagia karena ayahnya, yang membuat dia sangat benci terhadap sang ayah. Malam hari, Jiwoo kembali pulang, dan di depan pintu rumahnya terdapat hadiah ulang tahun yang tak lain adalah pemberian dari ayahnya. Tapi Jiwoo membiarkannya begitu saja karena terlanjur benci. Setelah masuk rumah pun, Jiwoo membuang foto-foto yang ada gambar ayahnya. Dong-hun kemudian menelponnya menggunakan telepon umum untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Jiwoo dan memberitahunya bahwa isi hadiah itu adalah iPad. Tapi Jiwoo bilang dia sudah membuangnya, dan Jiwoo marah pada Dong-hun. Jiwoo akan menganggap bahwa Dong-hun sudah mati. Jiwoo kesal hidupnya selalu tertekan, mulai dari polisi yang terus menerornya dan temannya yang terus membulinya. Dan semua itu karena ayahnya. Bahkan SMS-nya tidak pernah dibalas oleh Dong-hun. Dong-hun yang melihat HP-nya yang penuh dengan pesan tidak terjawab dari Jiwoo, langsung pulang ke rumah. Tapi, begitu sampai di rumah, Dong-hun ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Dan pintunya dikunci dari dalam, sehingga Jiwoo harus bangun dan membukakannya. Tapi setelah kunci terbuka, pintu malah tertahan dari luar. Dan ternyata Dong-hun menahannya agar tidak terjadi apa-apa terhadap Jiwoo. Jiwoo pun melihat dari lubang pintu dan terlihat bahwa ayahnya sedang sekarat karena terkena banyak tembakan. Alhasil, Dong-hun tewas di tempat dengan tangan yang masih memegang pisau. Jiwoo sangat sedih melihat kepergian ayahnya dibunuh di hadapannya. Singkat cerita, Dong-hun dimakamkan dan para rekan kerjanya datang menghadiri pemakaman. Di sana juga ada Choi Moo-jin. Choi Moo-jin adalah ketua geng Dongcheon yang menjadi atasannya almarhum Dong-hun. Dongcheon adalah geng mafia narkoba terbesar yang paling ditakuti. Choi Moo-jin pun mengucapkan bela sungkawa pada Jiwoo dan menceritakan bahwa Dong-hun adalah teman dekatnya. Jiwoo pun melaporkan kasus pembunuhan ayahnya ini pada polisi. Tapi polisi menutup kasus ini karena Dong-hun sendiri adalah buronan. Jadi, Jiwoo datang ke markas Choi Moo-jin untuk meminta bantuan mencarikan pelaku. Dan Jiwoo bilang, jika pelakunya sudah ketemu, maka Jiwoo yang akan membunuhnya sendiri. Choi Moo-jin ragu dengan perkataan itu. Choi Moo-jin pun mengetesnya, seberapa berani dia membunuh orang. Dan ternyata setelah memegang pisau, Jiwoo malah gemetar. Lalu Choi Moo-jin menamparnya. Ketika di rumah, Jiwoo mendapati orang yang mengetuk pintu lagi, dan kali ini dia melihat jelas wajah dari orang itu.
Dan Jiwoo langsung mencurigai bahwa orang itu terlibat dalam kasus pembunuhan ayahnya. Tapi Jiwoo tidak berani membukakan pintu, sampai akhirnya orang itu pergi lagi. Jiwoo yang sudah tidak ada bantuan lagi, memutuskan untuk mencari pelakunya sendiri. Dan dia mencarinya hanya bermodalkan foto orang berhelm hitam. Dia terus menyebarkan foto di daerah rawan kriminal. Jiwoo juga mencantumkan nomornya agar bisa menghubunginya apabila ada yang tahu keberadaan pria berhelm hitam itu. Dan Jiwoo menjanjikan uang kepada siapapun yang menemukannya. Dan di malam hari, Jiwoo dapat telepon dari orang yang tahu keberadaan orang yang Jiwoo cari. Dan dia menyuruh Jiwoo untuk datang membawa uang. Jiwoo pun datang membawa uang dan pisau. Setelah datang, ternyata Jiwoo ditipu. Orang yang menelponnya tidak benar-benar tahu tentang keberadaan si helm hitam. Alhasil uangnya dirampok dan Jiwoo berusaha melawan orang-orang itu. Jiwoo yang hanya seorang gadis tentunya tidak mampu melawan 3 pria. Alhasil Jiwoo pingsan tak sadarkan diri. Sadar-sadar, Jiwoo melihat kondisinya yang sudah terikat dan tersekap dalam bagasi mobil. Dan dia mendengar suara perkelahian dari luar. Dan ternyata perkelahian itu adalah Choi Moo-jin yang sedang berkelahi dengan orang yang menculik Jiwoo. Lalu Jiwoo diselamatkan oleh Choi Moo-jin. Jiwoo pun diajak bicara ke sebuah pelabuhan oleh Choi Moo-jin. Choi Moo-jin jadi sedikit salut dengan tekad balas dendam Jiwoo. Choi Moo-jin pun bersedia untuk memfasilitasi Jiwoo dalam misi balas dendamnya, asalkan dia siap dengan segala resiko yang akan terjadi. Tanpa berpikir panjang, Jiwoo bersedia menerima resiko itu. Alhasil, Jiwoo dibawa ke tempat Jim Dong-cheon, yaitu adalah salah satu markas milik Choi Moo-jin, khusus untuk anggota baru yang harus dilatih dulu agar menjadi kuat. Jim Dong-cheon ini isinya adalah para laki-laki, dan Jiwoo menjadi satu-satunya wanita di Jim Dong-cheon. Bawahan setianya Choi Moo-jin bernama Jung Tae-ju sempat menolak kehadiran Jiwoo karena dia adalah seorang wanita. Tapi Choi Moo-jin bilang, biarkan saja, dia ingin balas dendam. Jiwoo pun mulai tinggal di sana. Dia menggantikan Du Gang-jae yang asalnya menjadi kacung para anggota. Du Gang-jae menjelaskan, tempat ini adalah untuk orang-orang membuktikan bahwa dirinya layak untuk masuk organisasi. Dan kamu akan masuk organisasi jika kamu terbukti kuat. Dan mulai sekarang, mencuci piring dan mencuci baju akan menjadi tugasmu. Jiwoo tidak keberatan dengan semua itu. Di hari pertamanya, Jiwoo mulai menerima bulian dari anggota lainnya. Dia tidak diberi samsak untuk latihan, sampai akhirnya Jiwoo hilang kesabaran karena bagian dadanya dipegang oleh Agus. Lalu yang lainnya melerainya. Jiwoo yang punya ambisi kuat tetap berjuang keras untuk latihan di saat semua orang sudah istirahat. Lalu muncullah Choi Moo-jin yang langsung mengajarinya bertarung. Kemampuan bertarungnya pun sedikit meningkat. Choi Moo-jin jadi semakin salut pada tekad Jiwoo. Bahkan setelah Choi Moo-jin kembali ke kantornya, Jiwoo terlihat masih latihan. Jiwoo tahu bahwa dirinya tidak bisa latihan pada siang hari karena terus dibully. Jadi dia berlatih di malam hari. Singkat cerita, Choi Moo-jin mengadakan turnamen antar anggota. Pertarungan berlangsung sengit sampai akhirnya menyisakan 2 petarung, yaitu Du Gang-jae dan Jiwoo. Mereka berlanjut untuk merebutkan juara 1. Dan pertarungan dimenangkan oleh Jiwoo. Tapi, walaupun Jiwoo sudah diakui sebagai pemenang, Jiwoo tetap menjalani tugasnya sebagai kacung. Dan dia sempat meminta maaf pada Du Gang-jae. Du Gang-jae pun memaafkannya. Tapi di kamarnya, Du Gang-jae dibully oleh Agus karena kalah sama wanita. Alhasil Du Gang-jae merencanakan kejahatan pada Jiwoo dan mengajak Agus. Tapi Agus tidak berani karena Jiwoo adalah orang bawaan Choi Moo-jin. Tapi Du Gang-jae mengatakan, kita ajak dia mabok, lalu kau perkosa dia. Agus pun langsung mau.
Rencananya pun berjalan lancar dan Jiwoo berhasil dibuat mabuk. Tapi Jiwoo masih bisa melawan. Dan akhirnya Agus kena azab. Titiknya terluka dan menjadi mandul. Sedangkan Do Gang-jae langsung mengambil palu untuk membunuh Jiwoo. Dan untungnya datang Taeju yang langsung menghentikannya. Do Gang-jae pun dibawa ke kantor Choi Moo-jin dan dia dihukum. Choi Moo-jin memintanya untuk memilih salah satu anggota badannya untuk dilumpuhkan. Tapi dia hanya meminta maaf. Alhasil, Choi Moo-jin langsung menyayat wajahnya. Do Gang-jae pun marah karena dia sebelumnya adalah kepercayaan Taeju. Tapi kini dia malah dihukum seperti ini. Di tempat lain, Jiwoo menangis karena wadah abu ayahnya pecah. Kemudian, Taeju menganjurkan Jiwoo untuk berhenti menjadi bodoh. Dia bilang, Dong-hun ayahmu dekat dengan kami, dan dia tidak termasuk dalam lingkaran kejahatan. Jiwoo menjawab, sudah terlambat untuk berhenti. Jiwoo pun datang menemui Choi Moo-jin, dan Choi Moo-jin memerintahkannya untuk hidup dengan identitas baru dengan nama Oh Ye-jin. Choi Moo-jin sudah menyiapkan semua berkasnya, bahkan sampai sidik jari palsunya pun sudah dia siapkan. Karena nama Jiwoo sudah dianggap mati dibunuh oleh Do Gang-jae. Sedangkan Do Gang-jae dikeluarkan dari organisasi. Dan Choi Moo-jin juga memberikan senjata yang diduga dipakai untuk membunuh ayahnya. Senjata itu milik kepolisian. Choi Moo-jin pun menyuruhnya untuk masuk ke kepolisian agar bisa mencari pelaku pembunuh ayahnya di sana. Sampai di sini kita panggil Jiwoo sebagai Oh Ye-jin. Tapi tentunya menjadi polisi tidaklah mudah, apalagi tujuannya adalah untuk membunuh orang. Jadi, Oh Ye-jin membutuhkan waktu 5 tahun lebih untuk berlatih. Sampai akhirnya dia diterima menjadi polisi. Tahun 2021, Oh Ye-jin sedang melakukan penyergapan dengan rekan kerjanya. Target penyergapannya adalah seorang penjahat narkoba. Sedangkan Oh Ye-jin bukan dari divisi narkotika, tapi Oh Ye-jin tetap menjalankan tugasnya. Dia berhasil menyelamatkan seorang gadis bertato kupu-kupu. Sedangkan rekannya malah berada di mobil dan sedang diinterogasi oleh polisi divisi narkoba yang bernama Pildo. Pildo marah karena harusnya penyergapan ini adalah kasus yang ditanganinya. Oh Ye-jin terlihat sedang melancarkan serangan, dan dia fokus pada satu tersangka pembunuhan. Sedangkan yang lainnya kabur, dan yang kabur itu harus menghadapi polisi divisi narkotika. Alhasil semuanya tertangkap, dan satu polisi mengalami cedera kaki. Dan di sini, Oh Ye-jin ditahan oleh Pildo. Dia marah pada Oh Ye-jin, karena dia telah menghancurkan operasi yang telah dirancangnya selama 6 bulan lamanya. Yang notabene, Oh Ye-jin hanya seorang polisi divisi kriminal. Tapi yang namanya wanita, Oh Ye-jin merasa dirinya tidak salah, karena yang ia tangkap adalah tersangka pembunuhan. Tapi akhirnya, dia mengalah karena kaptennya menelpon. Scene berpindah pada geng Choi Moo-jin yang sedang menyerang geng Bae Jung-go. Bae Jung-go adalah orang yang berafiliasi dengan Dong Cheon dalam masalah produksi obat-obatan. Dia punya banyak pabrik untuk produksi. Choi Moo-jin menyerangnya karena dia telah berkhianat. Alhasil, Bae Jung-go dibunuh di mobilnya sendiri dengan gas beracun. Dan pembunuhan ini pastinya akan dianggap bunuh diri oleh polisi. Esoknya, Oh Ye-jin bertemu dengan orang yang pernah ia lihat di lubang pintunya, dan orang itu bernama Cha Gi-ho, yaitu seorang kapten divisi narkotika. Oh Ye-jin memintanya untuk bisa pindah ke divisi narkotika. Lalu Cha Gi-ho menanyakan alasannya. Oh Ye-jin menjawab, Ada seseorang yang ingin aku tangkap. mendengar jawaban itu, Cha Gi-ho bersedia memindahkannya ke divisi narkotika. Karena kalau alasannya untuk mengejar gaji, maka jangan harap Oh Ye-jin bisa bertahan. Lalu, Oh Ye-jin menceritakan tentang kepindahannya ke divisi narkotika pada Choi Moo-jin. Dan dia bilang, pemilik pistol itu akan segera terungkap. Dan Cha Gi-ho pasti ada kaitannya dengan pembunuhan ayahnya. Choi Moo-jin senang mendengar itu. Lalu dia menceritakan tentang kebaikan ayahnya yang telah menyelamatkan hidupnya. Dong-hun datang membantu Choi Moo-jin dalam suatu perkelahian. Saat itu,
Choi Moo-jin hampir mati. Untungnya, Dong-hun menolongnya. Lalu, Choi Moo-jin memberikannya pisau untuk membunuh orang yang membunuh ayahnya apabila Oh Ye-jin sudah menemukannya. Dan Choi Moo-jin juga meyakinkannya agar jangan takut, karena organisasi akan melindungi. Di lain tempat, Pil-do terlihat sedang menginterogasi napi yang ditangkap oleh Oh Ye-jin. Dia bernama Park Jang-go. Pil-do memaksanya untuk memberitahu siapa dalang di balik pengedaran narkobanya. Tapi Park Jang-go tidak berani memberitahu. Dia malah memberitahu hal yang lain, yaitu tentang adanya narkoba jenis baru bernama Power Candy. Dan dia bilang itu milik Manggo, dan narkoba itu sedang naik daun. Jadi, Pil-do pun langsung melaporkan isu ini pada kapten. Ketika dia ingin masuk ke kantornya, tiba-tiba ada Oh Ye-jin yang mengetuk pintu, karena sekarang Oh Ye-jin telah resmi masuk ke divisi narkotika. Tapi Pil-do terlihat tidak terima dengan kepindahan Oh Ye-jin, karena Oh Ye-jin adalah orang yang menghancurkan operasi yang dirancangnya selama 6 bulan. Tapi Kapten Cha meyakinkannya bahwa Oh Ye-jin sangat kompeten dan dia ingin menangkap seseorang. Pil-do pun bilang, gadis ini tidak akan bertahan di sini. Lalu Kapten Cha memberikan tugas untuk menangkap Manggo. Tapi sebelumnya kita buat panggilan dulu untuk divisi narkotika. Ada Kapten Cha, Pil-do, Dennis, Yudi, dan Angga. Semua anggota divisi narkotika sangat solid dan royal satu sama lain. Oke, kita lanjut. Divisi narkotika mulai bergerak ke tempat Manggo. Pil-do menyuruh Oh Ye-jin agar pergi sendirian menangkap Manggo, alih-alih membuatnya agar tidak betah. Oh Ye-jin tetap menjalankan tugasnya sendirian, walaupun dalam menangkap Manggo tidak semudah yang dibayangkan, karena dia harus berhadapan dengan anak buahnya dulu. Oleh karena itu, Pil-do merasa Oh Ye-jin lelet dalam menjalankan tugas. Jadi, Pil-do dan kawan-kawan memutuskan untuk membantu. Namun, dia kaget melihat para anak buah Manggo yang sudah tergeletak lemas. Dan dia melihat Manggo yang sedang dalam pitingan Oh Ye-jin. Lalu, Pil-do langsung menginterogasinya agar mengaku. Sedangkan Dennis dan Yudi mengurus kasus lain, yang kebetulan ada perjudian juga di tempat itu. Jadi, polisi akan menang 2 kasus sekaligus. Tapi, Manggo belum juga mengaku, dan Pil-do memutuskan untuk menggeledah seluruh ruangan. Tapi, Oh Ye-jin menyadari sesuatu, karena Manggo sempat memberikan isyarat mata pada pelayan. Sedangkan Pil-do fokus menggeledah di sudut yang berbeda. Dan barangnya pun berhasil ditemukan oleh Oh Ye-jin. Lalu Manggo pun dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Sedangkan Oh Ye-jin tetap dimarahi oleh Pil-do, walaupun dia sudah bekerja dengan baik. Tapi kali ini dia dimarahi karena bertindak semaunya. Pil-do bilang, jangan membahayakan diri sendiri. Di ruang interogasi, Manggo ditanya tentang dalang di balik pengedaran narkoba Power Candy itu. Tapi Manggo tidak berani memberitahunya. Dia hanya bilang bahwa dalangnya adalah orang yang kejam. Scene berpindah pada Du Gangjai. Setelah 5 tahun tidak ada kabar, ternyata sekarang Du Gangjai sudah jadi mafia sukses. Dan dia adalah pemasok utama dari Power Candy. Dan orang kejam yang dikatakan Manggo tidak lain adalah Du Gangjai. Dan Du Gangjai juga masih ingin balas dendam pada Choi Moo-jin dan Oh Ye-jin. Terlihat bekas luka yang ada di wajahnya selalu mengingatkannya untuk balas dendam. Manggo pun dibebaskan lagi. Lalu, Oh Ye-jin melaporkan tentang adanya barang baru pada Choi Moo-jin. Tapi di sini, baik Oh Ye-jin maupun polisi lainnya belum mengetahui tentang siapa pemilik asli dari Power Candy itu. Di kantor polisi, Oh Ye-jin melihat-lihat tentang kasus ayahnya. Dia menemukan fakta bahwa Taeju berada dekat dengan kejadian pembunuhan ayahnya. Dan di tanggal yang sama pula, Cha Gi-ho sedang dalam misi penangkapan Bae Jung-go. Tentunya ini adalah fakta yang sulit dipercaya, karena Oh Ye-jin berasumsi bahwa Cha Gi-ho terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Singkat cerita, Choi Moo-jin mendapat pesanan narkoba dari mafia Jepang bernama Yamamoto. Tapi, Choi Moo-jin tidak bisa datang ke pertemuan itu, karena dia harus mengecek barang baru yang bisa mengancam pasarnya. Alhasil, yang datang menemui Yamamoto adalah Nyonya Kang.
Nyonya Kang juga bisa berbicara dengan bahasa Jepang. Dan Yamamoto pun memantapkan diri untuk membeli barang itu dan meminta mengirimkannya dalam 10 hari. 10 hari adalah waktu yang sedikit bagi Choi Mujin. Tapi untungnya Choi Mujin baru saja mengambil alih pabrik milik Bae Junggo. Choi Mujin tidak mau membuang kesempatan cuan besar ini. Dia pun dengan segera memproduksi narkoba itu agar bisa dikirimkan ke Jepang secepatnya. Pabrik Bae Junggo terletak di pelabuhan Busan. Choi Mujin langsung bergerak ke sana. Dan anehnya, pergerakan Choi Mujin ini diketahui oleh Yudi. Dan Yudi langsung melaporkan itu pada Kapten Cha. Dan Kapten Cha pun mengadakan penyergapan dadakan. Dan ketika rapat, semua ponsel dikumpulkan, sehingga Oh Ye-jin tidak bisa memberitahu kabar ini pada Choi Mujin. Di ruang rapat, terdapat 3 kamera yang mengintai keberadaan Choi Mujin. Membuat Oh Ye-jin semakin curiga bahwa Choi Mujin memiliki pengkhianat. Dan Kapten Cha juga mengetahui bahwa Choi Mujin akan bergerak ke pelabuhan Busan. Hal ini membuat Oh Ye-jin dilema. Kapten Cha juga berpesan untuk memprioritaskan Choi Mujin. Dia adalah target utama. Penyergapan pun dimulai, dan Pildo dipasangi kamera yang terhubung langsung pada Kapten Cha, sehingga membuat Oh Ye-jin susah mencari celah untuk melindungi Choi Mujin. Tapi akhirnya, kamera itu berhasil diretakkan dan membuat pemantauan Kapten sedikit terganggu. Dan Choi Mujin tertangkap oleh Pildo. Tapi tiba-tiba, Oh Ye-jin nekat menembakkan pelurunya ke saluran listrik. Alhasil, Choi Mujin bisa kabur. Dan penyergapan polisi pun berakhir dengan kegagalan. Semua polisi tahu bahwa kegagalan itu karena adanya tembakan ke saluran listrik. Jadi, semua polisi mulai mencari pistol dari sang penembak saluran listrik itu untuk bisa dilacak siapa pemiliknya di forensik. Dan pistol itu ditemukan oleh Oh Ye-jin. Ternyata, Oh Ye-jin menggunakan pistol polisi yang diduga membunuh ayahnya. Ternyata dia sengaja ingin menggunakan pistol itu di TKP, agar nantinya bisa diselidiki di forensik. Para polisi masih kebingungan dengan kejadian itu. Sampai-sampai Pildo menginterogasi orang tak tahu apa-apa. Dan Kapten juga mengecek semua senjata. Tapi tidak ada satupun peluru yang terpakai. Lalu, tim Pildo dan kawan-kawan melampiaskan kepusingan itu dengan meminum soju. Di sana Oh Ye-jin bertanya-tanya tentang alasan mengapa Kapten Cha sangat berambisi menangkap Choi Mujin. Dennis bilang, selain karena dia adalah gembong narkoba, Kapten Cha juga punya masalah pribadi. Lalu datang Angga yang masih belum sembuh dari cedera kakinya. Oh Ye-jin menelpon Choi Mujin. Dia baru sempat bercerita, dan Oh Ye-jin juga memberitahu bahwa ada kamera yang terpasang di 3 titik. Choi Mujin pun langsung menghancurkan semua kamera pengintai itu. Scene berpindah pada Dugang Jai dan Agus, yang akan melancarkan serangan balas dendamnya. Dalam penyerangan pertamanya, dia menargetkan Jim Dong-cheon. Di lain tempat, Oh Ye-jin sedang mengikuti Kapten Cha, dan ternyata Kapten Cha pergi ke forensik untuk menyelidiki pistol. Dugang Jai pun menyerang Kim Dong-cheon itu secara brutal. Alhasil, 3 anggota Dong-cheon tewas di tempat. Sedangkan Taeju mengalami cedera tangan yang parah. Insiden ini langsung diketahui oleh polisi. Dan Oh Ye-jin juga datang ke TKP untuk mencari pelaku. Polisi dibuat kebingungan karena setahu mereka tidak ada yang berani menyerang geng Dong-cheon. Dan ketika polisi bertanya pada korban pun, tidak ada yang buka suara, termasuk Taeju. Bahkan, melihat CCTV pun tidak bisa. Ternyata ini adalah perintah dari Choi Mujin, karena dia ingin menangani kasus ini secara pribadi, tanpa gangguan dari polisi. Dan di TKP, Oh Ye-jin berhasil menemukan benda yang cukup familiar, yaitu power candy. Jadi, polisi menarik kesimpulan bahwa yang menyerang Kim Dong-cheon adalah geng dari pemilik power candy. Tapi, polisi tidak tahu siapa dia.
Esoknya polisi mulai mencari jejak perjalanan sang pelaku penyerangan. Oh Ye-jin dan Pil-do tidak menemukan apa-apa. Mereka pun kembali ke tempat TKP untuk mengumpulkan banyak informasi lagi. Tiba-tiba, Pil-do ditelepon Kapten Cha. Kapten Cha mengajaknya pergi ke pemakaman korban untuk mengucapkan duka dan sekalian meminta rekaman CCTV ke Choi Moo-jin. Sesampainya di tempat duka, Pil-do melihat orang yang mencurigakan menguntitnya. Yang tak lain orang itu adalah Oh Ye-jin. Tapi Kapten Cha tidak menghiraukannya. Kapten Cha langsung menuju Choi Moo-jin dan langsung meminta rekaman CCTV agar bisa menangkap pelakunya dengan cepat. Tapi Choi Moo-jin tidak mau. Begitu juga dengan Tae-ju dan semua anak buahnya. Scene berpindah pada Du Gang-jae dan Agus yang sedang merayakan keberhasilannya dalam penyerangan Jim Dong-cheon. Dan target mereka berikutnya adalah Oh Ye-jin. Tapi untuk saat ini mereka belum tahu kabarnya sama sekali. Du Gang-jae bilang, "Kamu sudah mandul, jadi kamu tidak bisa memperkosanya lagi. Jadi apabila kita menemukannya, langsung saja kita bunuh dia." Di kantor polisi, Dennis memberikan kabar bagus karena dia berhasil mendapatkan wajah pelaku. Dan Oh Ye-jin pun kaget melihat pelakunya yang ternyata adalah Du Gang-jae. Tim divisi narkoba pun mulai mendiskusikan penyerangan. Dan ketika Kapten Cha tahu bahwa Du Gang-jae adalah mantan anggota Choi Moo-jin, Kapten Cha berniat membiarkan dua geng itu tawuran. Dan polisi baru akan beraksi setelahnya. Oh Ye-jin pun protes. Dan benar saja, dari geng Dong-cheon berniat untuk menyerangnya, karena Choi Moo-jin merasa harga diri gengnya terinjak-injak. Tapi sebelum itu, Choi Moo-jin masih ada urusan dengan Yamamoto, karena barang pesanan yang harusnya sampai dalam 10 hari, tidak kunjung sampai, karena pabrik barunya yang di Pelabuhan Busan sudah hancur. Alhasil, Tae-ju disuruh untuk datang ke Yamamoto, agar Yamamoto bisa sabar menunggu. Di sisi lain, Kapten Cha dan Pil-do berniat untuk memancing mata-mata yang Pil-do lihat di rumah duka. Kapten Cha memancingnya dengan cara memberitahu polisi bahwa malam ini Kapten Cha akan bertemu dengan informan dari kubu Dong-cheon. Oh Ye-jin yang mendengarnya langsung terpancing dan memberitahu Choi Moo-jin. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Oh Ye-jin berangkat untuk memata-matai Kapten. Dan di sisi lain, Tae-ju sedang melobi Yamamoto. Dan Tae-ju berhasil melobinya sesuai perintah dari Choi Moo-jin. Ketika di mobil, Tae-ju mendapat surat. Yang tak lain, surat itu adalah rencana dari Kapten Cha juga. Di surat itu, Tae-ju diiming-imingi informasi mengenai keberadaan Du Gang-jae. Alhasil, Tae-ju terpancing. Dan dia pun langsung berangkat ke tempat yang tertulis. Begitu juga dengan Oh Ye-jin. Oh Ye-jin terpancing dan akhirnya dia kepergok oleh Pil-do. Untungnya dia memakai helm. Dan berhasil melarikan diri, walaupun harus menerima luka yang serius. Dan ketika dia melarikan diri, dia melihat Kapten Cha yang mendekati Tae-ju. Maka Oh Ye-jin berasumsi bahwa Tae-ju adalah seorang pengkhianat karena menjadi informan polisi. Dan dia menceritakan itu pada Choi Moo-jin di telepon. Oh Ye-jin juga memberitahu agar jangan dulu menyerang Du Gang-jae karena polisi sedang memanfaatkan situasi ini. Kemudian Oh Ye-jin mengobati lukanya. Kapten mulai curiga pada Oh Ye-jin karena Kapten Cha merasa ada yang aneh semenjak bergabungnya Oh Ye-jin. Kapten Cha pun menyuruh Pil-do untuk mengawasinya. Pil-do pun mempelajari berkas Oh Ye-jin, yang tentunya berkas itu adalah berkas palsu. Tertulis di berkas itu bahwa ayah Oh Ye-jin meninggal karena pengaruh narkoba. Cerita palsu di berkas itu bisa dibilang masih berkaitan dengan kisah aslinya. Scene berpindah pada Oh Ye-jin yang sedang berlatih guna mempercepat penyembuhan luka. Karena akan bahaya jika Pil-do menyadari luka itu. Singkat cerita, Oh Ye-jin datang ke forensik untuk melihat hasil identifikasi sidik jari dari pistol yang membunuh ayahnya. Dan tertulis bahwa pemiliknya bernama Son Jung-soo. Perjalanan balas dendamnya pun akan segera berhasil. Kini identitasnya sudah terkuak.
Maka Oh Ye-jin hanya butuh mencari orang yang bernama So Jun-suk di kepolisian. Tapi ketika dia bertanya pada Kapten Cha bilang bahwa So Jun-suk telah meninggal dan yang membunuhnya adalah geng Dongcheon. Maka Oh Ye-jin bingung. Tidak mungkin dia berhenti di tengah-tengah hanya karena orang yang dia incar sudah mati. Oh Ye-jin pun menemui Choi Moo-jin di tempat biasa dan bertanya, apakah Dongcheon sebelumnya pernah membunuh polisi? Choi Moo-jin tidak mengakui itu dan bilang Kapten Cha adalah orang yang licik. Dia sedang menipu kita. Oh Ye-jin langsung percaya. Jadi, mulai dari sekarang, Oh Ye-jin akan mengumpulkan lebih banyak fakta lagi. Scene berpindah pada Du Gangjai yang sedang memarahi Manggo karena barang narkobanya tidak laku. Manggo bilang penyebabnya adalah seorang wanita dari kepolisian. Dia sangat jago berkelahi. Lalu Manggo pun menunjukkan foto wanita yang dimaksud. Yang tak lain adalah Oh Ye-jin. Du Gangjai pun senang karena kebetulan dia sedang berencana untuk balas dendam pada Oh Ye-jin. Di kantor polisi, Pildo mengajak Oh Ye-jin untuk minum karena tugas mereka sedang kosong. Tapi Oh Ye-jin menolaknya dan bilang bahwa dia sedang ada urusan. Alhasil, Pildo dibully temannya. Mau minum denganku? Ditolak, astaga, aduh. Ternyata Oh Ye-jin sedang mencari Du Gangjai sendirian. Hingga malam hari, Oh Ye-jin berniat mengikuti Manggo karena Manggo pasti akan mengambil power candy lagi untuk dijual. Dan Pildo yang terus mengawasinya secara diam-diam sudah mulai khawatir. Pildo pun masuk ke mobil Oh Ye-jin untuk menemaninya. Pildo dan Oh Ye-jin pun mengintai Manggo sampai akhirnya Manggo berhenti di tempat Du Gangjai, sedangkan Pildo dan Oh Ye-jin berada di atas. Pildo bertanya pada Oh Ye-jin, kenapa kamu melakukan ini sendirian? Apakah kamu melakukan ini untuk ayahmu? Oh Ye-jin kaget bagaimana Pildo tahu background hidupnya. Padahal, Pildo mengetahuinya dari CV palsu yang dibuat oleh Choi Moo-jin. Pildo bilang bahwa dirinya juga punya kisah yang sama, jadi dia mengajaknya untuk bekerja sama. Ketika Manggo keluar, Manggo sudah tahu bahwa Oh Ye-jin pasti mengikutinya. Alhasil, Manggo membawanya ke tempat ini. Tiba-tiba, Du Gangjai muncul dan langsung menunjuk ke arah mereka. Dan mereka diserang oleh anak buah Du Gangjai. Di sisi lain, Choi Moo-jin juga sedang diserang oleh anak buah Du Gangjai secara tiba-tiba. Pertarungan Oh Ye-jin berakhir dengan kekalahan, dan mereka berdua pun disandra oleh Du Gangjai, dan ponsel mereka juga dihancurkan, sehingga tim kepolisian tidak bisa menghubunginya dan mulai khawatir. Sedangkan Choi Moo-jin berhasil menang. Dan salah satu ponsel anak buah Du Gangjai berdering. Lalu Choi Moo-jin mengangkatnya. Ternyata itu adalah telepon dari Du Gangjai yang menanyakan hasil penyerangan. Du Gangjai sudah tahu anak buahnya pasti akan kalah. Tapi Du Gangjai tetap senang karena bisa menyandra Oh Ye-jin dan mengirimkan foto Oh Ye-jin yang terluka. Choi Moo-jin pun bergegas menyelamatkannya. Choi Moo-jin harus cepat karena Oh Ye-jin benar-benar sedang dalam bahaya. Begitu juga dengan Pildo. Mereka akan digepengkan dengan mesin dan tidak ada jalan untuk keluar kecuali Choi Moo-jin menyelamatkannya. Dan ternyata Kapten Cha dan kawan-kawan juga mulai mencari Pildo dan Oh Ye-jin. Dan karena mereka sesama polisi, mereka bisa dengan mudah mengetahui lokasi Oh Ye-jin dan Pildo. Pildo pun mengorbankan dirinya agar Oh Ye-jin bisa selamat. Tapi untungnya, Choi Moo-jin datang dan langsung menabrak mesin tuasnya. Alhasil, Pildo tidak jadi mati. Dan untungnya, Pildo tidak melihat bahwa yang mematikan mesin adalah Choi Moo-jin. Kalau dia tahu, maka penyamaran Oh Ye-jin akan terbongkar. Lalu suara sirine polisi mulai terdengar. Choi Moo-jin pun bergegas kabur tanpa kata-kata. Dan secara ajaib, mesinnya kembali nyala, membuat Pildo dalam bahaya lagi. Oh Ye-jin pun langsung mencabut kabelnya. Akhirnya Pildo berhasil selamat. Setelah itu, Kapten Cha dan kawan-kawan tiba di sana. Solidaritas mereka memang tinggi, walaupun sebenarnya insiden ini bukan bagian dari tugas.
Oh Ye-jin pun dibawa ke rumah sakit. Dan di sini, Pildo mulai merasa jatuh cinta pada Oh Ye-jin. Nah, biasanya kan Du Gang-jae sering sama si Agus kan? Tapi kenapa pas nyulik Oh Ye-jin dia gak ada? Ternyata dia berhasil ditangkap oleh Taeju dan dia dibunuh. Kapten Cha yang menyadari Pildo mulai tidak bisa diandalkan dalam mengawasi Oh Ye-jin, mulai menyuruh orang baru, yaitu petugas pelacak. Dia ditugaskan Kapten Cha untuk mencatat semua riwayat bepergian mobil Oh Ye-jin. Sedangkan tim narkoba, khususnya Pildo, merasa sangat marah karena Oh Ye-jin terluka. Maka dari itu, tim narkoba mengobrak-abrik anak buah Do Gang-jae. Dan ketika Oh Ye-jin sembuh, Pildo langsung menjemputnya dan mengajaknya makan bersama. Dennis dan Yudi juga senang melihat Oh Ye-jin kembali pulih. Perkumpulan mereka dipoto oleh Taeju, dan dia mengirimkan foto itu pada Choi Moo-jin. Dan Choi Moo-jin pun mulai khawatir pada Oh Ye-jin, karena takut dia akrab dengan polisi dan berkhianat. Choi Moo-jin pun berniat mengirimkan dia ke Jepang agar hidup damai di sana. Paspor dan segala macam telah dia siapkan. Tapi Oh Ye-jin tidak mau. Singkat cerita, Oh Ye-jin mulai bosan karena cuti. Dia pun pergi ngantor lagi. Dan dia speechless karena melihat banyak penjahat tertangkap semenjak dia cuti. Dan tiba-tiba, dia melihat seorang detektif yang kenal dengan nama aslinya. Dan dia adalah polisi yang sering menerornya ketika Oh Ye-jin masih SMA. Kita sebut saja dia Tony. Tony ke kantornya karena diundang oleh Kapten Cha yang ingin membahas pistol Song Jun-soo yang ada di TKP. Dan Kapten Cha juga menanyakan tentang putrinya Song Jun-soo yang bernama Ji-woo. Tentunya ini sangat janggal karena Ji-woo adalah putri dari Dong-hun, bukan putri dari Song Jun-soo. Sebenarnya Tony bisa saja bilang bahwa Ji-woo adalah Oh Ye-jin, tapi dia memilih untuk diam. Lalu, di parkiran Oh Ye-jin mengobrol lagi dengan Tony. Tony bilang, "Kamu pasti menganggap bahwa Kapten Cha yang membunuh ayahmu kan? Sampai-sampai kamu menggunakan pistol itu di TKP. Kamu salah besar." Oh Ye-jin bingung dengan perkataan itu. Choi Moo-jin mendapatkan kabar tentang bertemunya Tony dengan Cha Gi-ho. Alhasil, Tony pun dipanggil Choi Moo-jin dan dibunuh karena takut rahasianya bocor. Di sisi lain, Oh Ye-jin menemui Manggo untuk mengancamnya karena dia telah menjebaknya tempo hari. Alhasil, Manggo membocorkan kemana Du Gang-jae akan pergi dan langsung mengabari Choi Moo-jin terkait hal itu. Oh Ye-jin mengatakan bahwa Du Gang-jae akan kabur lewat pelabuhan. Choi Moo-jin pun langsung merencanakan serangan. Sedangkan tim polisi ditelepon oleh Du Gang-jae. Du Gang-jae tahu bahwa Kapten Cha sangat ingin menangkap Choi Moo-jin. Jadi, Du Gang-jae membocorkan lokasinya pada polisi dan mengajaknya kerjasama. Sampai di hari H, polisi sudah siap untuk menyergap kedua kubu. Pada operasi ini, Oh Ye-jin tidak ikut bersama mereka karena masih punya jatah cuti. Namun dia akan tetap ada di TKP untuk melindungi Choi Moo-jin tanpa sepengetahuan polisi lain. Pertarungan pun terjadi. Sedangkan Kapten Cha belum memberi komando. Ketika Du Gang-jae menjauh dari jangkauan, barulah Kapten Cha memberi komando. Du Gang-jae dan Choi Moo-jin pun terus bertarung sampai atas. Dan di sana sudah ada Oh Ye-jin yang bersiap melindungi Choi Moo-jin. Dan akhirnya Choi Moo-jin lengah, dia ditusuk oleh Du Gang-jae. Kemudian Oh Ye-jin mulai beraksi. Choi Moo-jin pun selamat dan melarikan diri. Sedangkan Du Gang-jae tewas. Dia ditembak oleh Oh Ye-jin. Sedangkan Choi Moo-jin berhasil melarikan diri. Choi Moo-jin yang menderita luka tusukan pergi ke kuil untuk diobati. Karena tidak mungkin dia lari ke rumah sakit. Pasti polisi langsung menangkapnya di sana. Ternyata kuil itu adalah rumah sakit pribadinya.
Sedangkan Pildo yang mengetahui pembunuhan Du Gangjai berusaha untuk menghibur Oh Ye-jin, dan Oh Ye-jin bercerita bahwa keinginannya adalah hanya untuk duduk di pinggir pantai bersama ayahnya. Pildo pun bersedia menemaninya, tapi Oh Ye-jin bilang, "Tidak usah memaksa, aku baik-baik saja." Pildo menyangkalnya karena dia tidak sedang baik-baik saja, karena dia menganggap bahwa Du Gangjai pasti punya cerita dengan Oh Ye-jin sebelumnya. Oh Ye-jin pun mengiyakan bahwa dulu dirinya pernah akan diperkosa oleh Du Gangjai. Tapi tentunya Oh Ye-jin tidak menceritakan bahwa kejadian itu terjadi di Jim Dong-cheon. Pildo yang cinta pada Oh Ye-jin akan tutup mulut atas pembunuhan yang dilakukannya pada Du Gangjai. Singkat cerita, polisi mulai mencari Choi Moo-jin ke seluruh rumah sakit dan bangunan yang ada di sekitar radius terakhir dia terlihat. Singkatnya, para polisi gagal menemukannya. Sedangkan Oh Ye-jin mendapatkan paket dari almarhum Du Gangjai. Isinya adalah foto ayahnya yang memakai seragam polisi bertuliskan nama Song Jung-soo. Yap, betul. Ternyata selama ini, Choi Moo-jin lah yang berbohong, bukan Kapten Cha. Dan Song Jun-soo adalah nama asli dari ayahnya. Jika saja Oh Ye-jin memperkenalkan namanya sebagai Jiwoo pada Kapten Cha, maka Kapten Cha akan memberitahunya. Tapi untuk saat ini, Oh Ye-jin masih belum menerima fakta ini. Terlebih, yang mengirim paket adalah Du Gangjai. Dan dia pun datang ke Choi Moo-jin untuk menanyakan hal ini. Choi Moo-jin lagi-lagi berbohong. Choi Moo-jin mengatakan bahwa ayahnya memang polisi, tapi dia kemudian berpihak pada Choi Moo-jin. Tapi kali ini, Oh Ye-jin tidak langsung percaya begitu saja. Dia akan mencari sumber lain. Begitu juga dengan Choi Moo-jin. Dia semakin takut fakta akan terungkap. Maka dia pun menyuruh Tae-ju untuk membunuh Kapten Cha. Singkat cerita, Kapten Cha mabuk dan dia diantar pulang oleh Pildo. Dan setelah memastikan rumah aman, Pildo pulang. Namun setelah itu, datang Tae-ju yang langsung menyerang Kapten Cha hingga berlumuran darah. Setelah itu, Tae-ju kabur karena ada Oh Ye-jin. Di sini Oh Ye-jin datang karena ingin menanyakan sesuatu, dan dia langsung menyebutkan nama aslinya. Mendengar bahwa namanya adalah Jiwoo, Kapten Cha langsung memberikannya tas, lalu menyuruhnya untuk segera kabur, karena Pildo akan datang. Akhirnya Pildo datang, dan Kapten Cha berhasil dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Oh Ye-jin membaca berkas yang ada di tas. Dan kebenaran pun terungkap. Di berkas itu tertulis jelas bahwa ayah Oh Ye-jin adalah seorang polisi yang menyamar menjadi anak buah Choi Moo-jin. Dia selalu melaporkan semua yang terjadi pada kepolisian. Dan Dong-hun juga sempat memberinya hadiah, yaitu korek api. Dan ternyata, korek itu dipasangi alat pelacak. Choi Moo-jin pun mulai menyadari bahwa Dong-hun adalah pengkhianat. Ditambah lagi, Choi Moo-jin menemukan mesin tiknya. Dan di dalamnya terdapat secari kertas yang bertuliskan laporan kegiatan ala Intel. Mengetahui itu, Choi Moo-jin menyuruh Tae-ju untuk membunuhnya. Oh Ye-jin benar-benar merasa bersalah pada ayahnya, karena dulu dia membencinya. Dan mulai sekarang, target untuk balas dendamnya sudah jelas, yaitu geng Dong-cheon. Kapten Cha menjalani operasi, dan operasinya sukses. Jadi, Kapten Cha hanya perlu beristirahat untuk memulihkan badan. Tae-ju pun mengetahui kabar Kapten Cha yang masih hidup. Jadi dia menyadari bahwa Oh Ye-jin pasti sudah tahu fakta. Tae-ju pun memutuskan untuk membunuh Oh Ye-jin. Singkat cerita, Tae-ju beserta pasukannya bergegas menyerang Oh Ye-jin. Pasukannya berhasil dikalahkan, dan Tae-ju bersiap untuk bertarung. Tae-ju pun kalah dan tewas. Tim kepolisian mulai sibuk mencari pelaku yang menyerang kaptennya. Dan tiba-tiba, Choi Moo-jin datang menyerahkan diri atas kasus pembunuhan Du Gangjai. Entah apa yang dia rencanakan, tapi yang pasti Pildo tahu bahwa Oh Ye-jin lah yang membunuh Du Gangjai, bukan Choi Moo-jin.
Pildo pun menelpon Oh Ye-jin untuk mengabari hal itu. Lalu Oh Ye-jin bergegas ke kantor, dan dia menginterogasi Choi Moo-jin. Secara bukti, jasad Du Gang-jae memang terdapat luka tusukan, dan tusukan itu berasal dari pisau Choi Moo-jin yang sudah diamankan polisi dengan sidik jari yang konkret. Dan di sini, Oh Ye-jin pura-pura belum tahu fakta. Dia pergi ke ruang bukti dan mengambil pisau Choi Moo-jin. Alhasil, Choi Moo-jin terbebas dari tuduhan itu. Dan di sisi lain, mobil Oh Ye-jin terdeteksi berada di rumah kapten ketika terjadi penyerangan pada Kapten Cha. Alhasil, semua polisi mulai mencari Oh Ye-jin. Dan penjaga ruang bukti mengatakan, Oh Ye-jin barusan kesini dan mengambil pisau Choi Moo-jin. Maka tim polisi pun semakin kecewa. Oh Ye-jin pun jadi tersangka 2 pasal sekaligus, yaitu bekerja sama dengan gembong narkoba dan penyerangan terhadap kapten. Padahal sebenarnya kapten diserang oleh Taeju, tapi polisi langsung berasumsi Oh Ye-jin pasti pelakunya, melihat Oh Ye-jin yang telah membuang bukti Choi Moo-jin. Lalu Choi Moo-jin pun pulang dari kepolisian karena polisi tidak bisa berkutik tanpa bukti. Dan dia bergegas pergi ke Jimdongjeon. Di sana ada jasad Taeju yang telah tewas. Choi Moo-jin pun sadar, Oh Ye-jin mengeluarkannya bukan karena dia memihaknya, melainkan dia ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Sedangkan kepolisian mulai mencari Oh Ye-jin. Hingga di malam hari, Oh Ye-jin berhasil ditangkap oleh Pildo. Lalu dia pun dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Pildo, Dennis, dan rekannya yang lain sangat kecewa terhadap kejadian ini. Oh Ye-jin pun dibawa ke sel, dan dia bilang pada Pildo, "Aku tidak menikam kapten." Tapi tentunya Pildo tidak percaya. Dan ketika ingin interogasi, Oh Ye-jin masih terluka karena bertarung dengan Taeju. Dan Nyonya Kang datang. Dia meminta kepada Pildo agar Oh Ye-jin dibawa ke rumah sakit yang ia tentukan. Pildo tidak bisa menolak, karena jika menolak, Nyonya Kang akan menyebarkan pada publik bahwa di dalam polisi terdapat mata-mata Choi Moo-jin. Maka polisi akan malu. Karena tak ada pilihan, Pildo setuju. Maka dari itu, Oh Ye-jin dibawa ke rumah sakit. Ternyata, Choi Moo-jin sengaja menyuruhnya berobat di sana, karena nanti dia akan dibunuh oleh anak buahnya di sana. Sambil menunggu pengobatan Oh Ye-jin selesai, Pildo mendapat kabar bahwa Kapten Cha telah pulih, dan dia pun menjenguknya. Kapten Cha menjelaskan bahwa Oh Ye-jin adalah Jiwoo, dan dia tidak bersalah atas penikamannya. Akhirnya, kekecewaan Pildo pun hilang. Dan di rumah sakit, ternyata Oh Ye-jin dirawat oleh wanita bertato kupu-kupu yang pernah ia selamatkan di diskotik. Sebagai tanda terima kasih, dia membiarkan Oh Ye-jin melepas borgolnya dan memberikan mobilnya untuk kabur. Lalu Dennis menyadari itu. Pildo langsung datang ke sana. Dan dia langsung memanggil Oh Ye-jin dengan nama Jiwoo. Oh Ye-jin terkejut mendengar itu. Pildo bilang bahwa dia sudah tahu semuanya, dan Pildo bersedia membantunya dalam balas dendam dan memborgol dirinya dengan Oh Ye-jin. Tiba-tiba datang pasukan Choi Moo-jin menyerang, dan mereka pun baku hantam. Lalu mereka kabur bersama. Anak buah Choi Moo-jin terus mengejarnya, hingga akhirnya Pildo berhasil lolos. Dan mereka bersembunyi di sebuah rumah dekat pantai, dan bermalam di sana. Mereka pun melakukan ritual suami istri. Sementara Choi Moo-jin bersiap menunggu Jiwoo datang ke markasnya. Dan Nyonya Kang menasehatinya agar berhenti. Tapi Nyonya Kang malah dibentak, dan dia kabur. Esoknya, Pildo dan Jiwoo pergi untuk melancarkan serangan ke Choi Moo-jin. Tapi di perjalanan, Pildo ditembak oleh Choi Moo-jin, dan dia pun mati. Jiwoo pun mengambil pistolnya, dan turun dari mobil. Dia pergi sendirian ke markas Choi Moo-jin. Berbeda. Choi Moo-jin pun mati di tangan Jiwoo. Setelah kejadian itu,
dia berziarah lagi ke makam ayahnya. Dan sekalian ke makam Pildo. Dan film pun tamat. Thank you and see you later.